Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang mata kuliah penganggaran perusahaan dengan materi anggaran kas untuk memenuhi tugas kuliah dari Bapak Anton Tirta Komara SEMN. Untuk selanjutnya akan dibahas dengan teman-teman kami dari kelompok 4. Selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang anggaran kas. Anggaran kas adalah anggaran yang memperinci taksiran penerimaan dan pengeluaran secara uang tunai dalam suatu kurun waktu yang akan datang sebagai alat untuk likuiditas. Nah, di sini terus ada sumber informasi penyusunan anggaran kas. Yang pertama, anggaran penjualan. Anggaran penjualan ini tuh menyediakan informasi tentang perkiraan nilai penjualan perusahaan dalam suatu periode anggaran. Nah, hal ini karena hanya penjualan secara tunai yang akan dimasukkan ke bagian penerimaan kas. Nah, selanjutnya yang kedua, di sini ada pola penagihan piutang. Pola penagihan piutang ini membantu perusahaan dalam memperkirakan penerimaan kas dan penagihan piutang pelangganannya. Terus yang ketiga, di sini ada anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku menyajikan informasi tentang nilai pembelian bahan baku dalam satu periode anggaran. Terus, hal penting yang harus diingat adalah hanya pembelian bahan baku yang dilakukan secara tunai yang dimasukkan ke anggaran kas. Nah, untuk yang keempat itu ada pola pelunasan utang dagang. Nah, untuk menentukan jumlah dan waktu utang dagang yang harus dibayarkan kepada pemasoknya, perusahaan ini harus dapat memperkirakan pola penagihan utang dagangnya. Untuk yang selanjutnya itu ada nomor 5, yaitu anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nah, anggaran biaya tenaga kerja langsung ini menyajikan informasi tentang biaya tenaga kerja langsung yang harus dikeluarkan dalam satu periode anggaran untuk menunjang proses kegiatan produksi perusahaan. Nah, biaya tenaga kerja langsung ini harus dibayarkan secara tunai dalam satu periode anggaran yang dimasukkan ke anggaran kas. Nah, yang keenam itu ada anggaran beban operasi. Anggaran beban operasi ini menyajikan informasi tentang beban operasi untuk satu periode anggaran. Nah, beban operasi ini masuk ke anggaran kas hanya beban operasi yang dibayarkan secara tunai. Nah, beban operasi yang tidak melibatkan pengeluaran kas tidak dimasukkan ke anggaran kas. Misalnya, beban depresiasi aset tetap dan beban amortisasi aset tidak berwujud. Untuk yang ketujuh ini ada kebijakan pembayaran operasi. Nah, jumlah beban operasi yang dibayarkan secara tunai seringkali berbeda dengan jumlah beban operasi yang diukur dalam laporan laba rugi. Hal ini terjadi karena perusahaan menggunakan basis aktual dalam melakukan pencetakan akuntansinya. Nah, beban dalam akuntansi ini diakui saat terjadinya tanpa memandang apakah sudah terjadi pengeluaran kas atau beban atau yang belum. Yang kedelapan ada belanja modal. Nah, belanja modal ini adalah segala pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan yang memberikan manfaat lebih dari 1 tahun. Misalnya, pembelian mesin-mesin pabrik, belanja modal yang menggunakan kas perusahaan saja. Nah, yang dimasukkan ke anggaran kas. Nah, lalu ada yang kesembilannya neraca tahun lalu. Nah, neraca tahun lalu ini menyajikan informasi tentang piutang dagang dan seluruh utang yang akan jatuh tempo pada periode anggaran mendatang. Nah, piutang dagang ini jatuh tempo akan menambah penerimaan kas, sedangkan utang dagang yang telah jatuh tempo tidak akan menambah pengeluaran kas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pola penagihan utang dagang dan pembayaran utang dagang. Penjualan secara kredit memberikan aktivitas tambahan bagi perusahaan, yaitu penagihan piutang pelanggan. Salah satu indikator keberhasilan perusahaan adalah seberapa baik kinerja dari manajemen piutang dagangnya. Kas yang berasal dari penagihan piutang pelanggan dapat digunakan oleh perusahaan untuk operasional di perusahaan tersebut. Misalnya membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, itu adalah salah satu contohnya untuk operasional perusahaan. Nah, langkah waktu yang diperlukan untuk setiap perusahaan itu untuk dapat menagih piutang dagangannya tidaklah sama, tergantung pada jenis usaha dan karakteristik si pelanggannya. Nah, perusahaan dengan manajemen piutang yang baik umumnya membuat jadwal penagihan piutang yang tetap kepada si pelanggannya,
seperti halnya penjualan secara kredit. Pembelian barang dagang secara kredit yang tidak tunai maksudnya itu juga mengharuskan perusahaan menentukan waktu pembayaran kepada si pelanggannya untuk membayar gitu. Pola pembayaran utang dagang kepada perusahaan akan menentukan jumlah pengeluaran kas dalam anggaran kas perusahaan. Saya akan memberikan contoh bagaimana cara mengisi pola penagihan piutang dagang. Data-datanya sebagai berikut. Buat format penagihan piutang dagang seperti ini, teman-teman bisa langsung menggunakan langkah yang kedua, yaitu masukkan penjualan kredit setiap bulan pada kolom yang telah disediakan di format penagihan piutang. Sebagai contohnya, penjualan kredit untuk bulan November 2007 itu sebesar 1.080.000. Itu bagaimana cara menghitungnya? Kita hitung dari soal yang sebelumnya di bulan November 2007 itu ada 1.200.000. 1.200.000 dikali 90%. Nah, 90%-nya itu dari mana? 90%-nya itu kan dari pembayaran tunai itu cuma 10%. Jadi kalau misalkan kita pembayarannya melalui kredit itu dikurangi, jadi kan 90 dari 100% dikurangi 10% jadi 90%. Jadi cara menghitungnya 1.200.000 dikali 90% sama dengan 1.080.000. Nah, setelah hasilnya ditemukan dari bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, setelah dihitung semua, kita masukkan ke format yang ada di sebelah juga. Itu ada masukkan penjualan kredit. Di situ kalau misalkan kita sudah menghitung semua penjualan kredit itu, kita masukkan ke kolom-kolom yang ada ketiga. Hitunglah penerimaan kas dari penjualan kredit pada bulan terjadi pada saat penjualannya. Dan di situ hitung pada potongan harga yang diberikan karena pelanggan yang melunasi piutangnya pada bulan terjadinya penjualan memperoleh potongan harga sebesar 5%. Berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung perhitungan langkah yang ketiga. Yang pertama itu kita hitung dulu penjualan kredit di bulan Januari. Itu cara menghitungnya adalah kita lihat di soal sebelumnya ada 1 juta. 1 juta dikali 90% sama dengan itu 900.000. Nah, sekarang kita mencari penagihan piutang bulan Januari. Dari penjualan kredit di bulan Januari itu ada 900.000. 900.000 dikali yang tadi ada potongannya 5%. Jadi 900.000 dikali 5% sama dengan 45.000. Nah, di sini kita menghitung cara potongan yang harga diberikan. Potongan harga yang diberikan itu adalah 45% dikali 5%, sama dengan 2.250. Itu untuk potongannya. Nah, penagihan bersih dari penjualan kredit bulan Januari di bulan Januarinya sama dengan Rp42.750. Untuk bulan yang selanjutnya, Februari dan Maret, itu bisa mengikuti perhitungan yang tadi di bulan Januari. Itu sama aja, semua dihitung dengan tersusun. Setelah sudah dapat perhitungannya, nanti bisa kalian masukin ke tabel-tabel yang ada, yang disiapkan oleh teman-teman sendiri di bulan Januari, Februari, dan Maret. Terus untuk dimasukkannya lagi itu ada potongan diskonnya juga, nanti disimpan lagi di formatnya. Setelah menghitung langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga, berikut adalah data-data yang sudah diisi menurut perhitungan kalian masing-masing. Jadi di sini tuh ada penjualan kredit. Nah, penjualan kredit itu dimasukkan ke kolom yang sebelah paling awal, itu di step 1 atau di langkah yang pertama. Nah, untuk yang potongan harga itu ada di step yang ketiga. Nah, di situ kan ada potongan harga seharga 5%. Kalian bisa dimasukin di potongan harga yang sudah dipotong dari sebelumnya. Nah, lalu yang kolom yang selanjutnya itu dikosongkan dulu karena nanti itu ada langkah selanjutnya. Nah, untuk perhitungan bulan Januari, Februari, dan Maret tadi sudah ketahuan di langkah yang ketiga. Jadi begitulah tampilan baru sampai tahap 3. Nah, untuk langkah berikutnya, yaitu langkah keempat adalah hitunglah hasil penghasilan penjualan pada suatu bulan yang ditagihkan pada bulan berikutnya. Nah, untuk pola penagihan piutang dari penjualan kreditnya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, 5% dari total penjualan secara kredit itu dilunasi setiap bulannya pada bulan
terjadinya penjualan itu dan memperoleh potongan juga sebesar 5%. Nah, yang kedua, 80% dari penjualan secara kredit pada suatu bulan akan dilunasi 1 bulan berikutnya. Nah, untuk yang ketiga, 13% dari penjualan secara kredit pada suatu bulan akan dilunasi 2 bulan setelah terjadinya penjualan tersebut. Nah, dan yang terakhir, yang keempat, 2% dari penjualan secara kredit itu diperkirakan tidak dapat ditagihkan. Nah, untuk berikutnya, adapun perhitungan penjualan kredit pada bulan Februari yang ditagihkan pada bulan Maret. Yang pertama, untuk menghitung penjualan kredit pada bulan Februari, yaitu 1 juta rupiah dikali 90%, hasilnya 900.000. Kemudian, pada bulan Maret, 80% dari penjualan kredit itu menghitungnya 900.000 dikali 80%, yang hasilnya 720.000. Nah, untuk berikutnya adalah perhitungan penjualan pada bulan Desember yang ditagihkan pada bulan Januari. Penjualan kredit bulan Desember, cara menghitungnya itu 1.200.000 dikalikan 90%, yang hasilnya itu 1.080.000. Berikutnya, pada bulan Januari itu 80% dari penjualan kredit bulan Desember, cara menghitungnya 1.080.000 dikalikan 80%, yang hasilnya menjadi 864.000. Yang bulan Februarinya itu tersisa 13% penjualan kredit bulan Desember. Cara menghitungnya kita ambil 1.080.000 itu dikalikan 13%, yang hasilnya menjadi 140.400 rupiah. Yang selanjutnya ada perhitungan penjualan bulan November yang ditagihkan pada bulan Januari juga. Cara menghitungnya sebagai berikut ya. Penjualan kredit pada bulan November itu kita masukkan 1.200.000 dikalikan 90% juga, yang hasilnya menjadi 1.080.000. Pada bulan Januarinya kita ambil sisa persenannya, sisa 13% penjualan kredit pada bulan November. Cara menghitungnya sama 1.080.000 kita kalikan dengan 13%, yang hasilnya menjadi 140.400 rupiah. Setelah melakukan perhitungan penagihan piutang, maka hasilnya dimasukkan ke kolom yang telah disediakan. Setelah langkah 4 selesai dihitung, kita langsung maju ke langkah yang kelima, yaitu hitunglah piutang yang tidak tertagih untuk setiap bulannya, yaitu sebesar 2% dari penjualan kredit setiap bulannya. Berikut adalah piutang yang tidak tertagih untuk penjualan kredit dari bulan Januari sampai bulan Maret. Jadi perhitungannya itu bulan Januari 2% dikali 900.000 yang tadi sudah dikurangi dari step yang sebelumnya sama dengan 18.000 rupiah. Begitu pula di bulan Februari. Februari juga 2% dikali 900.000 sama dengan 18.000. Untuk bulan Maretnya 2% dikali 1.080.000 sama dengan 21.600. Untuk di langkah 5, setelah dihitung semuanya, kita masukkan ke kolom piutang yang tidak tertagih yang ada di sebelah. Jadi untuk langkah yang ke-6 kita pastikan semua yang kita hitung itu sudah masuk ke dalam kolomnya masing-masing. Berikut penjelasan contoh dan jawaban dari kami tentang pola penagihan piutang dagang. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang masalah waktu pembayaran. Masalah waktu pembayaran diantaranya ada anggaran beban operasi, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead yang menyajikan biaya yang terjadi pada suatu periode anggaran. Sementara itu, anggaran kas hanya menyajikan biaya-biaya yang dibayarkan secara tunai pada suatu periode anggaran. Dalam banyak hal kasus, suatu pengeluaran sudah terjadi dan dianggap sebagai beban pada suatu periode anggaran, tetapi seringkali belum dibayarkan secara tunai.
Berikut ini adalah contoh yang menyajikan perbedaan antara beban yang sudah terjadi tapi belum dibayarkan secara tunai. Misalnya, upah tenaga kerja langsung dibayarkan mingguan setiap hari Jumat, tanggal 31 Januari itu jatuh pada hari Kamis. Nah, gajian mingguan tenaga kerja langsung baru dibayarkan pada hari Jumat, tanggal 1 Februari. Beban gaji tenaga kerja langsung yang telah terjadi pada minggu keempat bulan Januari adalah sejak tanggal 28 sampai 31 Januari dan masuk ke anggaran laba rugi bulan Januari. Anggaran kas Januari tidak memasukkan beban gaji yang terjadi pada 28 sampai 31 Januari tersebut karena belum dibayarkan kepada pegawai. Dan yang kedua, misalnya setiap tahun perusahaan membeli polis asuransi untuk kendaraan kantor pada tanggal 1 Januari setiap bulan Januari sampai Desember. Nah, pada anggaran beban operasi akan terdapat alokasi pembebanan beban asuransi pada pos beban operasi. Nah, pada anggaran kas akan terdapat pengeluaran kas untuk pembelian polis asuransi selama 1 tahun penuh. Pengeluaran polis operasi tidak akan masuk ke anggaran kas bulan Februari sampai Desember. Dan contoh yang ketiga, misalnya pembayaran beban listrik pada bulan Januari yang akan dilakukan pada bulan Februari. Nah, beban listrik tersebut untuk bulan Januari tadi diakui pada anggaran laba rugi pada bulan Januari juga. Nah, tetapi anggaran kas mengakui pembayaran beban listrik pada bulan Januari itu anggaran kas bulan Februari. Baik, dari penjelasan yang telah teman saya jelaskan, saya akan memberi contoh soalnya ya. Contoh soalnya seperti ini. Langkah yang pertama yaitu hitunglah pembayaran beban gaji secara tunai untuk bulan April 2007. Saldo utang gaji 1 April sebesar Rp700.000. Lalu ditambahkan beban gaji bulan April sebesar Rp20 juta. Itu diakui sebagai utang gaji terlebih dahulu ya. Lalu utang gaji April itu dijumlahkan jadi Rp20.700.000. Lalu dikurangi saldo utang gaji yang 30 April sebesar Rp500.000. Kas yang dibayarkan untuk beban gaji menjadi totalnya Rp20.200.000. Baik, jadi langkah selanjutnya yaitu langkah 2. Hitunglah pembayaran tunai beban komisi untuk bulan April 2007. Yang pertama, saldo utang komisi 1 April sebesar Rp200.000. Ditambahkan beban komisi April sebesar Rp500.000 yang diakui sebagai utang komisi terlebih dahulu. Lalu utang komisi April sebesar Rp700.000 dikurangi saldo utang komisi 30 April sebesar Rp500.000. Kas yang dibayarkan untuk beban gaji menjadi Rp200.000. Baik, jadi saldo utang komisi per 30 April berasal dari beban komisi bulan April yang akan dibayarkan seluruhnya secara tunai di bulan Mei. Jadi pembayaran secara tunai bebas komisi di bulan April berasal dari beban komisi bulan Maret yang dibayarkan di bulan April sebesar Rp200.000, yaitu lihat ke utang komisi per 31 Maret sebesar Rp200.000. Baik, langkah 3 yaitu perusahaan membayar sewa bangunan pada tanggal 1 April 2008 sebesar Rp12 juta. Jangka waktu sewa dari 1 April 2007 sampai 31 Maret 2008. Pada anggaran kas bulan April 2007 akan terdapat pengeluaran kas sebesar Rp12 juta. Lalu untuk anggaran kas bulan berikutnya sampai 31 Maret 2009 tidak ada pengeluaran kas untuk beban sewa. Jadi pada anggaran laba rugi bulanan sejak bulan April 2008 sampai bulan Maret 2009 akan terdapat beban sewa bangunan sebesar Rp1 juta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang saldo kas minimum, pinjaman, dan pembayaran pinjaman. Perusahaan harus memelihara saldo kas minimum setiap bulannya untuk berjaga-jaga jika terdapat pengeluaran kas yang tidak direncanakan sebelumnya. Ketersediaan saldo kas minimum juga dapat menghindari perusahaan dari kondisi kesulitan likuiditas. Nah, yaitu perusahaan tidak mampu membayar seluruh tagihan yang datang karena ketidakadaan kas. Nah,
Jika perkiraan pengeluaran kas lebih besar daripada saldo kas yang dimiliki, ditambah dengan perkiraan penerimaan kas, maka manajemen harus segera memikirkan dan mencari alternatif sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut. Sebaliknya, jika terdapat surplus atau penerimaan kas lebih besar daripada pengeluaran kas, maka manajemen dapat menggunakan surplus tersebut untuk membayar utang berikut dengan bunganya atau menginvestasikan ke dalam sekuritas dalam upaya memperoleh tambahan penghasilan. Sekian penjelasan dari kelompok 4 tentang materi anggaran kas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian semua ya.